selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia Webinar. Hari ini Jumat, 13 November 2020, menutup minggu kedua bulan November 2020. Apa kabar Bapak Ibu? 32 orang bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mohon konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas ya, terima kasih untuk konfirmasinya. Selamat pagi, Bapak Ferial, Ibu Penny, dan Bapak Wisber Luis. Baik, terima kasih. Kita akan melihat apa saja yang menjadi drivers IHSG hari ini dan yang menjadi headline emiten dalam negeri. Bagaimana posisi year to date IHSG, LQ45, dan bagaimana posisi asing di IHSG kita. Juga rekomendasi teknikal kami hari ini bersama dengan saya Debbie. Inilah webinar selengkapnya. Ya, kalau kita bisa lihat ya, evaluasi sejenak ya, IHSG kemarin ditutup melemah hampir 1% ya, 0,92%. Ini diberatkan oleh sektor keuangan, konstruksi, dan infrastruktur yang melemah rata-rata 1,65%. Kalau kita lihat juga, kemudian di tabel tertera, Dow CS ini ditutup melemah cukup signifikan ya, rata-rata sekitar 1%, Dow Jones melemah 1,08%, S&P 500 di 1%, dan Nasdaq di 0,65%. Kasus baru COVID-19 ini kembali memecahkan rekor di Amerika Serikat hari Rabu kemarin 145.835 to be exact ya. Kasus baru COVID-19 ini memicu pembatasan aktivitas di luar, outdoor activity restriction, setidaknya ada di beberapa kota seperti Boston, New York, dan juga Chicago, bahkan memberlakukan jam malam di rumah sakit. Kemudian investor juga kembali khawatir ya mengenai nasib paket stimulus fiskal AS, meskipun memang tanda-tanda untuk vaksin ini semakin terbuka, tetapi realita dari data kasus terbaru COVID-19 yang malah menunjukkan rekor baru ini tidak bisa dianggap sepele ya. Ditambah lagi dari sisi penopangnya ekonomi, pemerintah Presiden Trump ini dilaporkan telah mengundurkan diri dari peranannya sebagai pemimpin perundingan dalam pembicaraan stimulus, sehingga memaksa Ketua Senat atau DPD dan Ketua DPR atau House of Representative ini mulai kembali proses negosiasi ya setelah mengalami kebuntuan selama berbulan-bulan. Sayang sekali ya, jadi belum selesai sampai goal bagaimana nasib dari paket stimulus fiskal kedua, pemerintahan Trump malah mengundurkan diri. Kemudian diperlemah juga ya oleh data core inflasi yang turun menjadi 1,6% di bawah ekspektasi 1,8%. Ini semakin jauh dari target inflasi The Fed yang 2% ya. Kita tahu refresh jenak dari kebijakan moneternya, The Fed tidak akan mengubah suku bunga, tetapi memilih kebijakan mendekati inflasi 2%. Ini mengindikasikan bahwa economy recovery ini belum on the track ya. Jadi penopang yang digadang-gadang The Fed dari sisi fiskal, pemerintahan ini juga mandek. Tapi ada data yang kemudian memberikan kesegaran ya dari sektor tenaga kerja Amerika Serikat, karena initial jobless claim ini memberikan improvement untuk improvisasi 709.000 orang pertama kali mencairkan klaim pengangguran di bawah ekspektasi sebesar 735.000, apalagi datanya setiap minggu terus improve ya, sudah di bawah 800.000 sebagai tren-tren awal-awal.
dari initial jobless claim di Amerika Serikat. Kemudian dari sektor komoditas, energi, crude dan Brent ini kembali melanjutkan pelemahan. Selain memang karena kasus COVID-19 yang meningkat, juga diperburuk dengan data inventory minyak mentah Amerika Serikat yang meningkat cukup drastis ya, sebesar 4,3 juta barel untuk periode 1 minggu ke belakang. Ini jauh di atas ekspektasi yang defisit kurang dari 1 juta barel. Jadi ditekan both dari sisi demand dan supply ini membuat WTI crude dan juga Brent melanjutkan pelemahan dengan ditutup masing-masing melemah 0,8% dan 0,62%. Ya, karena itu kami percaya regional Asia dan juga IHSG akan mengekor Dow CS hari ini akan melemah terbatas dengan support di level 5.419 dan resisten di level 5.520. Memang 5.500 ini adalah tahanan yang cukup kuat ya, resisten yang cukup kuat. Most likely akan dilanjutkan pelemahan hari ini. Ya, untuk berita dalam negeri, kami punya dari emiten Medika Loka, maksud kami Hermina atau Hill. Kemudian juga Pelita Samudra Shipping, PSSI, dan juga Surya Semesta Internusa atau SSIA ya. Yang kemarin juga kami sampaikan headline-nya nih SSIA nih 2 hari berturut-turut. PT Surya Semesta Internusa akan melibatkan anak usaha yang bergerak di bidang konstruksi, yakni PT Nusa maksud kami PT Surya Semesta Internusa akan melibatkan anak usaha yang bergerak di bidang konstruksi, yakni PT Nusa Raya Cipta Tbk untuk terlibat dalam pembangunan kawasan Subang Smart Politan. Oke, kemudian dari PSSI, Pelita Samudra Shipping mengalokasikan belanja modal sebesar 20,1 juta US dollar pada tahun depan untuk peremajaan armada dan pembelian kapal baru. Perseroan berencana membeli kapal baru dari kelas Supramax. Kemudian Hill, manajemen Medikaloka Hermina menilai perseroan memiliki kas yang cukup untuk akuisisi rumah sakit. Namun, akuisisi rumah sakit dalam bentuk grup memerlukan dana yang besar sehingga perlu untuk menggalang dana dalam skema private placement. Iya, ini yang kemudian menahan pelemahan IHSG kemarin ya, bahwa asing masih mencatatkan net buy 371,04 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing mencatatkan net sell sebesar 57,78 triliun rupiah. Performansi IHSG secara year to date minus 13,35. Ada improvement ya. Kemudian LQ45 secara year to date performansinya adalah minus 14,33%. Ya, thanks to sumbangan penguatan di beberapa hari ke belakang ya, IHSG yang cukup signifikan. Kemudian rekomendasi teknikal kami hari ini ada Kalbe Pharma, medium term sideways, short term bearish. Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 1485, target harga 1530 atau bisa ditahan sampai level harga 1590. Jangan lupa stop loss di level harga 1440. Kemudian AALI, both short term, medium term, bullish. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 11.100 dengan target harga di level 11.600 atau bisa ditahan sampai level harga 12.300. Jangan lupa stop loss di level harga 10.250. Kemudian yang terakhir LPPF, Matahari Department Store. Memang bearish ya, short term, medium term. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 920 dengan target harga di level
985 atau bisa ditahan sampai level harga 1075. Jangan lupa stop loss di level harga 860. KLBF spekulatif buy 1485, target 1530, 1590, stop loss 1440. Ali trade buy 11.100, target 11.600, 12.300, stop loss 10.250. LPPF trade buy 920, target 985, 1075 dan stop loss 860. Ya demikian presentasi webinar kami, Bapak Ibu seperti biasa boleh sampaikan pertanyaannya di question box. Rekan saya Michael akan melayani pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke sesi Q&A dan di sini saya sudah menerima banyak pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar ya. Kita akan mulai satu persatu dari pertanyaan dari Pak Hendrali yang menanyakan untuk ICBP, Demas dan Pakuan ya, Pewan. Ini kita ke ICBP-nya dulu. Kalau dari ICBP-nya sendiri, jika kita lihat sih ini masih sideways ya, short term-nya. Tapi kalau kita lihat dari sini ada sinyal ya penguatan kemarin ditutup menguat ya dengan area supportnya sekarang berada di sekitar 9.625 ya, 9625. Kemudian ada improvement dari pergerakan bisa di hold ya kalau dari sisi teknikal di hold dengan target di sekitar level 9.925 ya atau mendekati level 10.000. Jadi bisa di hold ataupun untuk masuk juga masih oke ya untuk ICBP-nya. Kemudian kalau kita beralih ke Demas, oke untuk Demas sendiri kita perhatikan ini sudah mencapai level resistennya ya. Kita perlu wait and see dulu ini nampaknya rentan untuk koreksi ya dari sisi harga. Resisten sekarang untuk Demas kan di area 250 ya. Sudah ini ya, sudah di level topnya ya sekarang. Taiwan juga mirip dengan Demas ya. Dia sudah bedanya dengan Demas, dia dari 2 hari kemarin sudah lebih dulu ya mencapai area resistennya. Kemarin sudah mulai terkoreksi. Jadi untuk hari ini pun kami melihat masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan ya untuk Taiwan. Maka wait and see dulu. Potensi koreksi ke area 430
434 ya untuk P1. Oke, demikian Pak Hendali. Kemudian kita lanjut ke Pak Ferdinand ya. Pak Ferdinand menanyakan ke Astra. Astra, saya lebih suka hold ya. Hold dengan target di sekitar, targetnya sedikit lagi sini sudah tercapai di 6.300 ya. 6.000 hingga 6.300 dapat dijadikan target untuk ASII ya. Kemudian ASII hold dengan target 6.000 hingga 6.300. Kemudian untuk berikut ada Telkom. Telkom cukup menarik ya. Dia sudah berhasil rebound dari uh, koreksi harga yang beruntun ya di bulan-bulan sebelumnya. Di bulan ini sekarang di hari kemarin pun sudah mencapai ya level target terdekat kami untuk TLKM sekitar 3.000 ya. Ada baiknya di hold juga untuk TLKM dengan target berikutnya di sekitar area 3.275 ya hingga 3.300 menjadi target baru kami untuk Telkom. Kemudian untuk Jasa Marga kita lihat ada potensi koreksi ya. Dari sisi harga dia sudah mencapai level resistennya sekitar 4.000-an, tepatnya 4.100. Jadi lebih baik kita wait and see dulu ya untuk Jasa Marga. Makanya dia dalam 2 hari terakhir pun penguatannya sudah mulai tertahan. Oke, kemudian Pak Ferdinand juga tanya apa dalam historikalnya setiap November ya ISG always red. Iya, kalau kita lihat sih secara historis memang ya di tahun-tahun sebelumnya ISG di bulan November sih ya, November apalagi menjelang akhir November tuh biasa ada koreksi dulu seperti itu. Koreksi dan kemudian berpotensi lagi di bulan Desember. Biasanya itu ada yang namanya window dressing. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Lewis ya, yang MBKA ya. MBKA kita lebih suka hold dulu ya. Ini dia pergerakannya sudah mencapai level pokok di 1.800 ya. Mendekati 1.800 yang merupakan area supportnya. Selama area 1.800 masih bisa dijaga tapi masih berpotensi kembali menguat ya. Bisa kembali menguat dengan level target berikutnya
di sekitar 2100 ini nih. Ini ekspektasinya enggak berpotensi ya. Lalu posisi superstarem ini juga triple ya, yaitu dengan harga resisten di bulan Agustus hingga September. Gitu. Jadi ini juga ya, masih untuk dulu hingga akhir tahun masih oke. Target terdekat di sekitar 1900 dan target berikutnya 2100 untuk MDKA. Kemudian untuk LPPF barusan tadi di sesi pertama kami sudah merekomendasikan LPPF ya. LPPF short term bearish, medium term juga. Namun kita melihat adanya potensi buy ya, karena 2 hari terakhir sih ada potensi ya. 3 hari terakhir bahkan ada konfirmasi penguatan seperti itu dari harga LPPF. Kita rekomendasi trade buy ya di area 920 untuk KPPF dengan target terdekat di 985 ya, dan target berikutnya di 1075. Sedangkan untuk BBCA nih rally-nya cukup cepat ya. Dia berusaha mengakhiri pelemahan yang terjadi di bulan September, kemudian Oktober mulai sideways, kemudian memasuki November dia sudah mulai mengejar ketertinggalan harganya ya, kembali ke level 32 ribuan. BBCA kami lebih suka hold dulu. Targetnya sih masih di sekitar 32.900 BBCA. Masih tipis saja untuk targetnya. 32.900 dapat dijadikan target untuk BBCA. Kemudian berikut ada Tower. Kami lebih suka hold ya. Target di sekitar target terdekat di sekitar 1040 dan target berikutnya di sekitar 1060 ya untuk Tower. Next pertanyaan dari from Bu Lydia ya. Bu Lydia Natalia menanyakan BSDE dan IMAS ya. BSDE untuk BSDE kita lihat masih ada potensi koreksi ya dari penguatan harga yang sudah cukup rally panjang dari saham BSDE. Wait and see dulu. Kita perlu perhatikan untuk level supportnya sekarang berada di sekitar level 945 ya. 945 sebagai area support BSDE. Sedangkan untuk target barunya sih sekarang berada di sekitar level 1075 hingga 1075 hingga 1100 ya. 1075 hingga 1100 dengan catatan jika beberapa hari ke depan kembali menguat ya untuk harga BSD. Namun untuk untuk hari ini kami lihat masih ada potensi koreksi BSD.
2 hari beruntun daripada 2 hari terakhir ini sudah mengkonfirmasi adanya pelemahan dari saham BSD. Untuk IMAS, kita lebih suka hold ya, target di sekitar 830. Pak Antoni Tarigan menanyakan beberapa saham sektor konstruksi ya, PTPP. Ya, untuk PTPP kita lihat dia sudah dari sisi RSI ya sudah berada di sekitar level overbuy ya. Kemudian sudah mulai membentuk pola dead cross juga. Sudah sempat mencapai level resistennya yang berada di sekitar 1045 ya. Kemudian berangsur melemah atau terkoreksi. Kita lihat hari ini masih ada potensi koreksi juga ya. Sell dulu untuk PTPP sangat rawan ya pergerakan. Kemudian kalau kita lanjut ke saham berikutnya ada Pegas. Ya, untuk Pegas kita lihat sebenarnya potensi penguatan masih ada ya. Namun dia setelah mencapai ya level resisten terdekat yang berada di sekitar 1200 sebagai resisten ya sudah tercapai seperti itu. Namun nampaknya pergerakannya akan sedikit tertahan dulu ya, atau setidaknya ada koreksi dulu sebelum melanjutkan penguatan ya. Hingga akhir tahun sih kami masih optimis ya, Pegas masih bisa melakukan penguatan minimal ke area 1275 ya, hingga area 1300. Tapi kita lihat dulu untuk short term ada koreksi dulu sebelum melanjutkan penguatan. Wajar ya, karena penguatannya juga sudah lumayan signifikan kalau kita lihat, kita ukur dari Oktober. Kemudian setelah Pegas kita lihat tadi ICBP sudah ya Pak Antoni. ICBP kita lebih suka hold dulu, targetnya 9.900-an ya, hingga 10.000. Dan next ada Pak Robertus. Untuk deal, oke, kita expect-nya sih hold ya. Lebih suka hold dengan target di sekitar 162 ya, sebagai level resistennya. Pegas kami sudah bahas, kemudian yang belum dari sektor konstruksi ada Wika ya. Wika kurang lebih sama dengan PTPP ya. Medium masih sideways, belum mampu ya menembus level resisten 1460. Kita lihat lebih suka sell dulu ya. Momentumnya sih sell ya untuk Wika, atau profit taking dulu. Oke, sell dulu. Tapi untuk akhir tahun kami masih melihat ya potensi adanya penguatan dari saham Wika. Wika masih akan menguji level 1.600 ya, hingga akhir tahun. Bu Stefani menanyakan ITMG atau Indo Tambang Raya Mega ya.
Oke, medium masih sideways, short term juga. Em, tapi short term ini kita lihat setelah mencapai ya level resistennya, setelah hari payment dividen payment ya mulai terjadi pelemahan di dividen paymentnya tanggal 10 ya, tanggal 10 November itu ada penguatan sebelumnya karena ada sentimen pembayaran dividen ya, jadi mulai akumulasi seperti itu, tapi setelah pembayaran dividen nampaknya ada pelemahan ya, kita lihat ada masih akan berpotensi ada pelemahan juga dengan level resisten terdekat di sekitar 8.200 ya. 8.200 eh, 8.275 ya untuk ITMG. Kita lebih suka hold juga untuk ITMG. Kemudian untuk jasa marga kita lihat juga tadi sudah bahas ya. Dan mereka hold dulu ya. Untuk yang frame-nya sampai akhir tahun sih kita masih bisa untuk di hold, tapi untuk yang bermain dalam jangka pendek atau short term lebih baik sell dulu untuk jasa marga. Kemudian Pak Ferial menanyakan saham HMSP. Ya, untuk HMSP kita akan lihat ya. Polanya masih menarik untuk HMSP. Dia sudah membentuk tahanan kuat atau support kuat di 1400 ya. Ada baiknya hold dulu atau mulai akumulasi juga boleh dengan target di sekitar 1575 ya. 1575 sebagai target dari HMSP. Enough kita lebih suka hold juga. Target masih di sekitar 3.475 hingga 4.000 ya. 3.475 hingga sampai hingga 3.000 3.500 ya, 3.550 maksud kami untuk minus. Minus Oke, kemudian yang berikutnya Bu Yuliana, BBCA maupun kalau Pegas, oke, kita lihat Pegas. Pegas profit taking dulu ya, atau jual dulu. Target, tapi untuk target berikutnya sih di sekitar 1.275 hingga 1.300 ya untuk Pegas. Tapi untuk hari ini kita lihat ada potensi koreksi dulu ya. Sebelum melanjutkan penguatan Pegas. BBCA sudah, kemudian kita ke GGRM. GGRM sell dulu. Perhatikan level supportnya sekarang berada di sekitar 40.500 ya. Untuk BBRI kita lihat untuk jangka pendek sebaiknya hold dulu. Tapi untuk hingga akhir tahun kita masih
kita punya target baru secara teknikal untuk BBRI. BBRI nggak akhir tahun karena dia sudah berhasil break ke atas, break ke area 3.700 ya, sudah berhasil di tembus ke atas, makanya nggak akhir tahun sih kita masih ada ya potensi ke area 4.300 ya sebagai target baru dari BBRI. Ini juga didukung dari rencana perseroan ya, atau rencana BBRI untuk mengakuisisi Pegadaian dan PNM ya. Kami melihat aksi akuisisi ini oleh BBRI bisa menjadi sumber pertumbuhan baru ya bagi BRI dari sisi pendapatan, laba maupun pertumbuhan aset BBRI. Oke, ini ada sentimen positifnya dari BBRI. Kemudian kalau Telkom tadi kami sudah merekomendasikan hingga akhir tahun masih berpotensi menguat juga ya. Minimal ke level 3.300. Kemudian berikutnya kita ke Bu Emi Erlinawati ya, support info Antam dan Pewon di berapa? Inco jika kita lihat ini masih dalam tren kenaikan yang cukup pesat ya. Untuk Info ini juga same dengan ini ya, masih positif juga kasusnya untuk perusahaan produsen nikel ya. Kami tentunya ke depannya pemerintah akan memaksimalkan ya produksi nikel untuk kebutuhan energi listrik ya. Karena kedepannya juga ada peluang untuk produksi mobil listrik yang membutuhkan banyak sumber nikel ya untuk produksi mobil listrik seperti itu. Jadi ini trennya seirama juga ya dengan katalis positifnya untuk sektor tambang nikel. Tapi kalau kita lihat dari sisi supportnya sekarang berada di level 4.000 ya, 4.000. Level 4.000 sebagai support Inco ya. Antam supportnya di sekitar level 1060 ya. Jadi selama masih di atas 1060 kita masih expect sih belum ada pembalikan tren ya, atau belum menuju tren bearish gitu. Karena masih di atas 1060. Kecuali jika pergerakannya berbalik arah ke bawah 1060, kita lihat ini sebagai konfirmasi. Baru ya itu akan mengkonfirmasi bahwa pergerakannya mulai downtrend seperti itu. Taiwan. Untuk Taiwan supportnya sekarang di sekitar 425 ya. 425 sebenarnya. Untuk Pak Agustinus bukan Indosmen ya, atau INTP. INTP jika kita lihat nampaknya sudah mencapai level target terdekat ya di sekitar 14.875. Mungkin akan ada koreksi dulu dari sisi teknikal atau indikator ini juga sudah mengkonfirmasi ya ada potensi koreksi ke depan. Tapi untuk target berikutnya adalah di sekitar level 15.000 ya. 15.000 sebagai target baru untuk INTP.
Kemudian Pak Arif Nasar menanyakan target dari MAPI. Untuk target sel MAPI itu di 778 hingga level 800 ya. 800 sebagai target dari MAPI. Tapi nampaknya pergerakan pembukaan pada hari ini sebenarnya sudah mencerminkan ya sebenarnya level tertinggi kemarin itu sudah menjadi salah satu target dari harga MAPI. Hari ini sudah terbentuk pola bearish ya, menutupi body candle harga kemarin itu. Jadi kita lihat ada potensi koreksi juga atau profit taking untuk hari ini untuk MAPI. Bisa sell juga untuk level tadi ya, kalau jika di penutupan kemarin atau pembukaan tadi sudah profit taking ya 78. Bu Ellen, oke. Ini secara teknis ya, secara membaca RSI. Nah, ini kita lihat dari contoh MAPI ya. Kalau contoh MAPI, RSI ini kan terbagi dari dua dua area. Ada area yang bawah ini, garis bawah. Ini yang saya tunjuk dengan pointer. Level 20, ini level 20 merupakan level oversell ya, atau area jenuh jual. Orang sudah mulai terbatas ya kemampuan mereka untuk menjual karena harganya sudah relatif murah jika di level 20, sedangkan kebalikannya jika sudah level 40 atau di atas 80 itu sudah di atas 80 ya. Sudah di atas 80 ke atas tuh namanya sudah level overbuy ya, atau orang sudah mulai terbatas untuk kemampuan belinya di suatu saham. Jadi ada potensi koreksi jika menyentuh level 80-an. Nah, jika kita lihat ini sebenarnya sudah mulai ada potensi koreksi ya, karena sudah menyentuh level 80. Sedangkan kalau dari sisi trennya, kalau pergerakan stokastik RSI-nya ini naik, ini namanya trennya bullish ya. Ada kecenderungan untuk bullish. Kebalikannya, kalau RSI-nya turun, ini ada potensi trennya penurunan ya, atau koreksi. Karena orang lebih relatif untuk menjual sih. Kalau itu kami sudah tadi hold dulu BBRI, kemudian untuk Bird profit taking dulu ya, karena sudah mencapai level 940-an. Oke, sell dulu untuk Bird ya. Tepatnya di sekitar 910. Tapi nggak ke tahun kami lihat masih ada potensi untuk meraih level 1000 ya untuk Bird.
Oke, saya mau konfirmasi dulu apakah suara sudah terdengar dengan jelas ini. Tadi ada beberapa yang komentar ya, supaya tidak kurang terdengar sebenarnya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya ada saham TLKM. Kami sudah gitu ya menanyakan TLKM long term 3.300 hingga 3.600 ya. Untuk BBRI, BBRI sih kalau kita lihat tadi untuk long termnya di sekitar level 4.300 ya hingga 4.400. Oke, kemudian kita lanjut ke saham berikutnya. Ada saham yang ditanyakan Antam ya, Antam MDK tadi kami sudah bahas ya Bu Ani. BBRI juga sudah, Pak Budiman sudah ya BBRI. Kemudian Bu Rini menanyakan untuk saham Friend ya dan ITIK. Oke, untuk suara sudah terdengar ya, sudah terdengar jelas. Terima kasih untuk konfirmasinya Pak Robertus dan Bu Lydia. Oke, untuk berikutnya kita Friend ya, Friend. Oke, Friend. Ya, untuk Friend kita lihat sih sekarang sudah berada di sekitar level supportnya. Bisa nih untuk kembali masuk ke Friend, spekulatif buy dengan target 70. Level 70, target Friend. Kemudian untuk ITIK kita lihat masih sideways ya, untuk medium maupun short. Bisa masuk ke saham ini dengan target harga 800, terdekatnya 800, maksud kami 930 ya. 900 hingga 930 sebagai target inti. Palus kita nanya Main ya, untuk poultry main long termnya hingga akhir tahun maupun tahun depan sih kita bisa lihat ya target untuk 640 ya. 640 hingga 680 sebagai target untuk Main. Untuk Wika. Okay. Wika long termnya sih berpotensi ya ke level 1.600 ya. Si berpotensi 1.600. Pak Bayu HMSP sudah tadi. Ini kita lihat dulu HMSP-nya. Jadi kami rekomendasikan buy untuk HMSP targetnya 1.500. 1.510, kemudian lanjutannya 1.600. Palus kita Waskita WG Weton. Waskita belum ya tadi. Waskita dia sudah TP ya. Target 960. 950 ke 960 sudah tercapai, tapi nggak akhir tahun sebenarnya masih berpotensi juga ke level 1000 ya. Iya, untuk menutupi pelemahan dari awal tahun level 1000. Tapi untuk jangka pendek ada potensi koreksi dulu ya sebelum lanjut penguatan. Iya, level 1000 minimal bisa untuk awas kita. Kemudian untuk WG
WG ada potensi jual dulu ya, sell dulu untuk AWG dengan level support di 188, 186 hingga 188 ya. Tapi sebenarnya masih bisa hold ya, target 200 hingga level 210 ya, 210. Kemudian Pak Alkito tanya beberapa saham, untuk saham-saham perkebunan ya, untuk LSIP. LSIP dia sudah mencapai target di 1.100. Target lanjutannya sih 1.200 ya. Ini sudah hit target terdekat 1.100, 1.200 bisa diperhatikan untuk lanjutan. LSIP bisa untuk trading juga bisa. Sedangkan untuk SYMP targetnya di sekitar hold aja, ini udah mau dapat juga targetnya 370 ya. Terus juga saya target SYMP. Kemudian next ada PDL baik bisa ya, baik 50 tahun kami ekspektasinya sekitar 890 ya, kata dia. Kan kami sudah bahas ya Pak tadi. Bur ini bertanya ya, sebenarnya untuk melihat broker kemudian jumlah net buy atau net sell asing itu bisa di aplikasi Poem bisa ya, bisa dilihat itu. Palus kita tadi BBRI sebenarnya sudah ya, jadi kita coba. Cuman untuk level support barunya nih perlu diperhatikan untuk area 3.800 ya, menjadi level support baru untuk BBRI. Palus kita ITMG sudah tadi, saya hold dulu, masih ini juga ya nampaknya sideways batu bara. Kemudian Indi sell dulu, ini sudah mulai profit taking juga, tapi masih berpotensi ya sebenarnya ke 1070. Ya boleh, pendek boleh. Ini kemarin kondisi dulu ya, grafisnya lah 2030. Tapi kalau lihat dari beberapa indikator dia sudah over terbatas hold dulu targetnya di sekitar level 3.300.
Kemudian Bu Linda bertanya saham BTPS ya, BTPS, kemudian WIM ya, Wismilak, kemudian MNCN. Oke, untuk BTPS, BTPS sell dulu ya, dia sudah mencapai targetnya tadi di 4.400-an ya. Dari candle 3 hari terakhir sebenarnya sudah bisa ya ini menunjukkan adanya potensi apa namanya bearish ya untuk ke BTPS. Sell dulu, supportnya di sekarang di sekitar 4.130. Mungkin juga hold dulu, targetnya di sekitar 543. MSCN juga nih, secara perlahan dia sudah mulai bentuk uptrend ya. Target ya yang di 890 sekitar 900 sudah tercapai ya. Tapi dia ada sell dulu. Support baru di sekitar level 850 hingga akhir tahun sih berpotensi ya level 945 ya. Ya, 945 sebagai target untuk medium term dari MNCN. Ini dia polanya sudah jelas ya, dia bullish reverse gitu. Pak Alus, kita tanya BJBR ya. Untuk BJBR mulai sebenarnya udah bullish ya dari Oktober. Targetnya juga beberapa sudah hit targetnya kalau BJBR. Tapi untuk target barunya sih di sekitar target baru untuk BJBR sekitar 1.400 ya. 1.400 sebagai target BJBR. Dilihat di sini. Nah, pernah membentuk support juga ya 1.400 sebenarnya di awal tahun. Tapi karena sudah lama terkoreksi ya, dan lumayan lama juga pola sideways-nya, tapi ini perlahan sebenarnya bisa ya. 1.300 masih 400. Itu ada profit taking dulu ya untuk BJBR-nya. Kemudian untuk BJPM sih asal dulu ya. Awal juga ini sudah terbentuk kemudian targetnya di sekitar 630. Di 630 untuk BJPM. Kemudian BDMN bisa head ya
targetnya sekitar 2.700 hingga ke akhir. Untuk BNGA, BNG, ya untuk BNGA kita lebih suka sell dulu untuk short term. Uh, untuk supportnya di sekitar 785, target di sekitar 815 ya untuk BNGA. BDMN targetnya 2.700 tadi, 2.700 hingga akhir tahun. Untuk BJTM sekitar 630 hingga 640 ya, targetnya. Tapi ada potensi koreksi dulu, jadi salah dulu. Seperti itu ya Pak Luskito. Kemudian ini tadi, sorry, pertanyaan Bu Rini ya. Bu Rini tanya untuk melihat broker, transaksi beberapa broker ya, semua broker ataupun jumlah transaksi di net buy atau net sell asing ya. Ini sebenarnya bisa dilihat di aplikasi ProTrader ya. ProTrader, jika Ibu ini sudah download ProTrader, buka di ProTrader, terus di bagian menu analisis ya, analisis. Di analisis kita bisa lihat tuh ada deretan transaksi yang real time ya di bursa untuk seluruh broker maupun jumlah net buy atau net sell asing. Ya, untuk pro trader ini terpisah ya, terpisah dari poem. Jadi perlu di-download dulu untuk menggunakan pro trader. Jadi kalau untuk poems di ini di desktop ini untuk transaksinya ataupun untuk charting seperti itu, untuk lihat portofolio, tapi untuk kalau kita mau lihat lebih detailnya, seperti yang ditanyakan Bu Rini ya, tadi ada transaksi seluruh broker ataupun di asing itu di trader download, di download dulu. Oh, bisa juga di sini poem di advanced trade ya. Nah, di sini di advanced trade. Advanced trade di sini bisa dilihat di sini. Iya nih, deretan transaksi bisa dilihat di sini juga. Tapi untuk di ProTrader sebenarnya bisa lebih juga ya, bisa dilihat juga di ProTrader. Sorry, di Advanced Trader 2 ya, yang 2 nih. Trade 2 ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini Bu Rini bisa lihat ya di sini. Deretan oke. Di saat ini TLKM siapa yang banyak ya? Brokernya siapa, jumlahnya berapa, di sini bisa dilihat gitu. Di sini ya, kalau di Poems di
@fitra yang kedua. Yang di sebelah kirinya new chart. Oke, demikian nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta webinar. Semoga dari webinar yang kami sampaikan pada hari ini bisa insightful ya untuk Bapak Ibu melakukan transaksi di pasar untuk hari ini. Dan beberapa rekomendasi kami semoga juga bisa eh, diperhatikan ya. Jadi dasar juga untuk melakukan keputusan transaksi investasi pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas kekurangan dari sisi teknis penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf ya. Dan terima kasih juga untuk berbagai masukan yang sudah masuk untuk kami ke depannya untuk webinar berikutnya. Dan kita tentunya masih akan bertemu lagi di webinar berikutnya di pekan depan, di hari Senin depan ya, tanggal 16 November ya, hari Senin. Jam sama 8.30 akan kami mulai juga untuk webinarnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu webinar. Salam cuan untuk semuanya.